kalau beli di kandang jora kan udah ditandain ya. Kalau yang ininya kita miring, kita taruh di bawah. Ini yang di atasnya ini rata ya potongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat kandang juragan semuanya. Kali ini saya Fadl Ramadan sedang berada di kebun. Ini yang baru kita garap lagi ya. Alhamdulillah kita terus menambah rumput karena permintaan, dan juga memang kita butuh untuk pengembangan terus menerus. Ini ditanami rumput-rumput biograss, varietas biograss. Kenapa biograss? Karena memang biograss ini punya produktivitasnya sangat tinggi ya, luar biasa tingginya. Jadi kami senang gitu kalau misalkan nanam ini, hasil panennya pun banyak gitu. Nah, kita sekarang akan membahas tips-tips dalam menanam hijauan ya, hijauan. Ini khususnya untuk rumput-rumput. Nah, bisa diterapkan di apapun lah, itu entah itu rumput odot, pakcong, mau king grass, Zanzibar, mau red napir, ataupun juga seri baby biogen, ada biovitas, biograss dan lainnya. Nah, ini akan kita bagi jadi beberapa langkah ya. Tahap 1 adalah persiapan lahan. Persiapan lahan seperti apa? Yang pertama itu sanitasi lahan gitu. Jadi biasanya tergantung tempat ya, tentunya berbeda-beda di setiap lahan yang akan kita garap. Beberapa tempat itu biasanya masih bala ya, bahasa Sundanya mah bala lah. Bala itu banyak gulmanya, banyak tanaman liarnya, baik itu dari rumputan ataupun juga pohon-pohonan gitu. Jadi perlu dipastikan itu dihilangkan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Caranya bisa macam-macam ya, ada 2 macam. Yang pertama itu bisa menggunakan mekanis yaitu kita ngarit atau kita cangkul, atau juga bisa pakai alat pemotong rumput ya, alat pemotong rumput. Bisa itu cara mekanisnya, jadi kita ituin satu-satu gitu. Ini biasanya kalau misalkan emang yang mengincar organik. Pun kalau misalkan kita punya ternak, itu rumput-rumputnya bisa kita arit dan kita manfaatkan untuk pakan ternak kita, jadi nggak perlu dibuang-buang. Tapi kelemahannya untuk yang mekanis ini ya agak lama ya, agak lama. Kecuali pakai rumput, pakai alat potong rumput, itu bisa lebih cepat. Yang kedua itu bisa pakai cara kimia ya. Cara kimia itu ya pakai pestisida gitu, tinggal kita semprot. Ini ada beberapa pestisida, ada yang sistematis sampai ke akar, ataupun juga yang hanya batang daunnya dan ke atasnya aja gitu. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput biograss, rumput biovitas. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Contoh pestisida yang sistematis itu ada Roundup, atau juga yang lokalnya itu Rambo ya. Kalau Roundup sekarang harganya sudah sangat tinggi, luar biasa gitu. Itu pertama untuk tahap pertama sanitasi. Persiapan lahan yang kedua adalah kita perlu memastikan tidak ada teduhan ya. Jadi kalau rumput ini memang sangat butuh namanya sinar matahari. Ya, di sini tetap ada teduhan tapi hanya di pinggir-pinggir aja. Jadi yang terdampak hanya di ujung-ujung aja gitu. Jadi karena dia butuh banget sinar matahari, memang bagusnya di lahan yang ladang terbuka gitu. Jangan sampai ada teduhan-teduhannya. Bolehlah sedikit-sedikit nanam pohon, tapi jangan sampai terlalu menghalangi masuknya sinar matahari untuk mengenai si rumput-rumputnya ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita perlu menggemburkan lahan. Jadi kan tanah ini misalkan bekas apa nih, ya kita gemburkan dulu. Bisa pakai cara manual. Cara manual itu pakai cangkul dan pakai garpu ya. Ya pasti udah pada tahu lah, itu pakai cangkul dan pakai garpu biar tanahnya nih gembur lagi ya, kayak gini ya. Nih, ini kan empuk ya, jadi ini nanti kita balik ya, karena kan misalkan udah bekas tanaman sebelumnya, ini nanti unsur haranya udah pada mulai habis lah. Nanti kita balikin ini untuk mengembalikan unsur haranya ke atas lagi dan lebih seimbang. Dan ketika tanahnya empuk kayak gini kan, ini akar-akar dan tunasnya bisa lebih mudah untuk tumbuh gitu. Enak lah pokoknya kalau udah gembur seperti ini. Langkah keempat persiapan lahan adalah memberikan pupuknya terlebih dahulu gitu. Pupuknya itu bisa, kalau kami
menggunakan kotoran hewan ya. Kotoran hewan itu bisa disesuaikan dengan ketersediaan masing-masing. Di sini kebetulan lagi adanya kotoran ayam ya, kotoran sapinya kemarin sudah habis. Tapi yang lebih bagus ini pakai lebih tahan lama itu kotoran sapi ataupun juga kotoran domba kambing gitu. Nanti kita buat bedengan-bedengan seperti ini. Kemudian ini kita pupuk ya, kita pupuk gitu. Kita pupuk di dalamnya, kemudian dikubur. Nanti ini jadi cadangan buat mereka. Setelah dipupuk, kalau misalkan pupuknya belum matang, masih basah kayak gitu, belum terkompos, belum matang lah, itu ditunggu selama 2 minggu lah kurang lebih untuk bisa matang dulu. Jadi nanti nggak terlalu panas atau tanahnya nggak terlalu asam buat si tumbuhannya. Itu untuk tahap persiapan lahan. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap penanaman. Untuk tahap penanaman, ini silahkan dibuat bedeng ukuran 1 meter, 1 atau 1,1 meter lah. 1 sampai 1,2 meter untuk lebarnya ke sini. Kemudian ini kami ada jarak antara bedeng ke bedeng ini sekitar 30 cm. Jadi ini untuk fungsinya untuk memberikan jalan ya, akses jalan gitu. Kemudian kalau jaraknya sendiri ini kita menggunakan 70 cm kali 70 cm. Ini 70 kali 70. Jadi 1000 meter lahan ya butuh sekitar 2000 stek pohon. Kecuali kalau misalkan dua-dua gini berarti butuh 4000 stek. Setelah dibuat seperti ini, baru ini sudah siap tanam. Sudah siap tanam. Tapi sebelum ditanam ini diperlakukan secara baik dulu tentunya bibitnya, yaitu kalau misalkan baru datang bibitnya silahkan ditaruh di tempat teduh kalau memang belum mau ditanam. Jadi bibitnya silahkan ditaruh di tempat teduh dan disiram setiap pagi dan sore hari. Kemudian sebelum ditanam baiknya itu direndam ke dalam larutan ZPT ya. Jadi beli ZPT ada beberapa di toko-toko tani seperti vitamin B1, atau juga kita bisa buat sendiri dengan geprekan bawang merah gitu. Digeprek bawang merah kemudian dicampurkan di air, kemudian silahkan dicelupkan terlebih dahulu, direndam beberapa lama. Setelah itu baru itu sudah siap. Nah, penanaman sendiri itu baiknya dilakukan pagi atau sore hari gitu. Kenapa? Karena di pagi dan sore hari ini masih cuacanya bagus ya, cuacanya adem biasanya, nggak terlalu panas sehingga kadar air pun tetap terjaga di si batangnya ini, karena kan dia butuh air untuk tumbuhnya. Kandang Juragan menyediakan molasses untuk kebutuhan pakan ternak. Pembelian molasses dapat dilakukan secara eceran maupun partai besar. Bagi sobat kandang Juragan yang berminat memesan molasses, dapat menghubungi kontak WA yang tertera di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah ditanamnya, gimana cara menanamnya? Seperti yang kita sudah lakukan di sini ya. Jadi ini kan ada dua, biasanya kalau beli bibit ini udah ada 2 tunas nih, ada 2 ruas. Ini ada tunas 1 dan tunas kedua. Nah ini kalau beli di kandang Juragan udah ditandain ya. Kalau yang ininya kita miring, kita taruh di bawah. Ini yang di atasnya ini rata ya potongannya. Nah ini jangan sampai terbalik. Jadi cara membedakannya apa ya, lihat aja nih, arah tunasnya ataupun arah daunnya ini ke atas deh gitu. Jadi jangan sampai terbalik ya. Lihat ini arah daunnya kemana nih, ini arah daunnya ke atas, berarti yang bawahnya sebelah sini kayak gitu. Atau bisa juga lihat arah tunasnya sama gitu. Nah penanamannya itu bisa dengan 2 cara ya. Jadi saran saya ini dimiringkan seperti ini. Jadi nanti dua-dua dari tunas ini bisa tumbuh akar dan juga tumbuh anakan. Jadi yang satu terkubur, yang satunya tetap di permukaan tapi dia hampir nempel tanah ya. Atau bahkan nempel tanah pun nggak apa-apa. 5-10 cm lah, maksimal 10 cm tingginya jarak antara tunas dan tanahnya. Jadi nanti dia ketika tumbuh akar tuh nggak terlalu jauh nyari tanahnya ke bawah gitu. Nah itu untuk tahap penanaman. Setelah ditanam, tahap perawatannya adalah ya ini dilakukan penyiraman. Kalau untuk awal ini sampai tumbuh tunas lah, atau ya seterusnya minimal sepekan sekali terkena air ya. Jadi kalau misalkan di tempat Bapak Ibu itu kering ya silahkan disiram gitu, seminggu sekali minimal. Jadi biar dia probabilitas tumbuhnya atau kesempatan untuk tumbuhnya lebih tinggi lagi gitu. Kemudian 2 minggu setelah tanam silahkan dipupuk. Nah itu bisa pakai pupuk
kandang ataupun juga pupuk urea ataupun juga NPK gitu. Bisa pupuk kimia atau pupuk kandang. Setelah tadi sudah ditanam dan dirawat, tadi ada cara-cara perawatannya, itu siap dipanen. Untuk awal saran saya minimal 60 hari atau ya lebih dianjurkan lagi 75 hari lah, atau 2,5 bulan, biar akarnya dia lebih kuat dulu untuk awal gitu. Baru setelahnya itu bisa dipanen setiap 45 hari kalau untuk pakan dan 60 hari untuk bibit begitu. Baru kemudian dipupuk setelah setiap panen. Jadi sudah panen dipupuk itu, dipupuk dan juga ditutup kembali dengan tanah biar anakannya semakin banyak tumbuh. Nah, ini untuk panennya serendah mungkin ya. Jadi lebih dekat dari tanah, sekitar sisakan aja 5 cm. 5 cm, kemudian nanti kan setelah sudah rata, hampir rata, kita pupuk dan kemudian kita tutup lagi dengan tanah. Dengan begitu nanti akarnya akan semakin kuat dan juga tumbuh anakan dari bawahnya itu semakin banyak begitu. Oke, sekian saja tips dan juga tata cara menanam rumput hijauan pakan ternak ala kandang juragan. Semoga bisa bermanfaat. Semangat menanam. Ini kalau di Bogor ya masih ada hujan nih sedikit-sedikit ya. Bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya momen ini, apalagi sebentar lagi Idul Adha. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Silahkan kalau misalkan mau ada konten atau juga pertanyaan yang di request, komen di bawah aja. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.